Salam God Lovers, mari hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu memuji memuliakan Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya bahwa Anda pagi hari ini menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita akan berbicara di dalam beberapa hari ke depan tentang buah roh. Ada sifat daripada buah roh yang namanya kemurahan
dan ada yang namanya penguasaan diri. Kali ini kita akan berbicara tentang kemurahan. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi orang yang murah hatinya itu merupakan perwujudan daripada orang yang mengasihi. Merupakan salah satu sifat daripada buah roh. Ya. Jadi dunia mengenal istilah-istilah yang bijak, misalnya yang coba saya kutip dari seorang penyair. Ya, dikatakan bagian terbaik dari kehidupan seorang manusia yang baik adalah kemurahan hati, dan kasihnya yang sederhana, tak bernama dan tak diingat. Kemudian Washington Irving pernah berkata, hati yang pemurah adalah mata air kegembiraan, membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya disegarkan menjadi senyuman. Dan Mark Twain pernah berkata seperti begini, kemurahan adalah bahasa yang dapat didengar oleh yang tuli dan dilihat oleh yang buta. Jadi rupanya orang yang bermurah hati itu sekalipun dilakukan kepada orang buta atau orang yang tuli, itu bisa dirasakan. Wow, betapa hebatnya saudara-saudara kalau orang memiliki kemurahan hati. Saya ingin mendorong Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen itu bukan sekedar kita aktif di dalam pelayanan, di dalam kita beribadah, itu penting. Tetapi mari kita mewujudkan sifat-sifat Tuhan itu, karakter ataupun budaya Kristen itu hidup di dalam diri kita. Kuncinya adalah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Adapun hidup yang aku hidupi sekarang ini bukan karena memakai kekuatan sendiri, tetapi membiarkan Kristus itu yang telah diam di dalam diri kita mengerjakan segala sesuatu. Jadi biarkan Kristus yang mengerjakan. Jadi sifat-sifatnya Kristus itu betul-betul kita alami di dalam diri kita. Saudara tahu, di dalam tahun kehidupan anak manusia itu dari mulai lahir sampai dia berkembang, dia belajar yang paling utama 7 tahun pertama itu adalah dia mendapatkan daripada orang tuanya, terutama daripada ibunya. Kemudian pada fase yang kedua 7 sampai dengan 14 tahun, dia betul-betul meniru teladan daripada orang tuanya. Nah, saya percaya juga pada waktu kita bergaul intim dekat dengan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu betul-betul akan kita adaptasi, akan kita adopsi di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara tahu, setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, mungkin dulunya dia adalah manusia yang kikir. Dia adalah manusia yang sangat perhitungan sekali. Tapi begitu dia hidup di dalam Tuhan, maka dia akan berubah menjadi orang yang penuh dengan kemurahan hati. Kemurahan hati tidaklah berdasarkan naluri. Kemurahan hati itu adalah sesuatu yang harus Anda kembangkan, tumbuhkan menjadi gaya hidup. Jadi jangan berpikir pada waktu kita lahir baru, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis maka sifat-sifat Kristus itu akan terjadi di dalam hidup kita. Tidak. Waktu Anda lahir baru, roh Anda yang baru. Roh Anda terbuka kepada Tuhan, kepada Allah Pencipta. Tetapi kan tidak serta-merta jiwa kita itu mengalami perubahan. Contoh, Anda diberikan kemampuan Tuhan untuk menjadi orang yang pandai, tetapi Anda malas belajar. Itu membuat Anda menjadi terpuruk. Sama, Anda memiliki sifat kemurahan itu di dalam diri Anda setelah Anda menerima Yesus.
Tapi seringkali buah kemurahan itu tidak terlihat. Anda menjadi orang yang kikir, Anda menjadi orang yang sangat perhitungan, Anda tidak suka memberi, tidak suka menolong orang seperti orang Samaria yang baik hati. Kenapa? Karena Anda tidak dengan sengaja melatih itu di dalam diri Anda. Efesus mengatakan orang yang telah lahir baru, kalau dia dulunya adalah seorang pembohong, dia harus belajar berkata-kata yang benar. Kalau dia dulu seorang pencuri, maka dia sekarang harus belajar bekerja untuk memberi. Nah, itu saudara-saudara yang harus kita mengerti. Jadi saya percaya sifat-sifat di dalam buah roh ini akan terjadi dalam hidup saudara sewaktu saudara membuka hati, bergaul intim, dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja setelah kami menjadi pengikut Kristus, kami menjadi orang percaya, kami telah lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami harus menumbuh kembangkan sifat daripada buah roh itu, salah satunya adalah kemurahan. Kami harus berlatih dan terus berlatih untuk menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang suka memberi, menjadi orang yang suka menolong. Dan kami percaya pada waktu orang melihat kemurahan hati kami, seperti firman-Mu berkata, tatkala orang melihat kebaikan-kebaikan kami, maka mereka akan memuliakan Bapa di surga. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mendorong Anda setelah mendengarkan renungan ini dan itu memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, tolong bagikan kepada rekan-rekan Anda dengan cara Anda mengirimkan, dan saya berdoa Tuhan akan selalu memberkati Anda sekalian.